basirun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu banyak, yang tiada mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang Allah berikan terus dari hidupnya, bahkan kita tidak memintakan. Mudah-mudahan apabila kita mampu mensyukuri nikmat Allah dengan ikhlas yang benar, Allah akan melipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kita. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sungguh azab Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, pada seluruh sahabatnya, dan seterusnya, pada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Satu khotib saya berwasiat kepada diri pribadi saya khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, marilah sekuat semampu kita terus berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kita sekalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jamaah Jumat rahimahullah, pada zaman sekarang ini, pada akhir-akhir ini, semakin banyak isu-isu atau upaya-upaya untuk mendangkalkan keimanan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim. Banyak olok-olok atau bulian yang diberikan kepada kaum muslim dan dengan sengaja agar mereka kembali kepada kepercayaan yang lama. Hal ini kalau kita tidak hati-hati dengan urusan yang macam-macam, kita bisa saja tersenal yang lama-lamaan keimanan kita, mulai dari tercemar murnianya sampai kemudian bisa menukarkan keimanan dengan hal-hal yang dunia. Oleh karena itu, jamaah rahmatullah, hendaklah iman yang merupakan nikmat istimewa, yang merupakan nikmat khusus yang tiada Allah berikan untuk semua orang, yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dikehendaki, hendaklah kita jaga sekuat-kuatnya. Jangan sampai ini, jangan sampai provokasi, apalagi kalau di medsos sangat banyak
kemudian kita menggoyahkan iman. Paling tidak ada 4 hal yang bisa kita lakukan agar iman kita terjaga, agar iman kita tetap berada di dalam kolom kita sekuat-kuat. Pertama, hendaklah kita selalu merasa takut akan azab Allah, selalu mengingat akan azab Allah yang bisa saja diturunkan kapanpun kalau Allah tidak, yang bisa saja tidak mengenal pada orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, tetapi juga kepada umat Islam. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa takut akan azab Allah, mereka itulah orang-orang yang menjaga perilakunya, menjaga amalan-amalannya di dalam koridor-koridor jalan. Jamaah Rasulullah, yang kedua caranya adalah hendaklah kita senantiasa menyambut ajakan-ajakan yang menuju ke arah keimanan. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munajiyuna lil imani an aminu bi rabbikum wa amanna. Rabbana, ya Tuhan kami, sami'na, aku mendengar, aku menyambut, munajiyuna lil imani, orang-orang yang menyerukan kepada keimanan, aminu birabbikum, imanlah engkau kalian kepada Tuhan, amanah, maka kami. Yang ketiga, kita hendaklah senantiasa menjaga kemurnian iman kita. Jangan sampai sedikit pun kotoran-kotoran yang bisa mengurangi kemurnian iman kita. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am yang awal surat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, yaitu mereka orang-orang yang beriman walam yalbisu, dan tidak mencampur adukan, tidak mengotori, tidak mengkontaminasi imanahum, iman-iman mereka dibulmi dengan kezaliman, dengan kemusyrikan. Sekarang ini wujudnya sangat banyak, sangat halus, yang kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, kita akan hanyut ikut mereka dengan urusan-urusan budaya, dengan urusan-urusan seni, dengan urusan-urusan menghormati leluhur dan sebagainya. Dan sebetulnya itu bisa menjadi jalan masuk atau bahkan kemarah-kemarah kemusyrikan. Maka hendaklah kita senantiasa memperbaharui iman kita. Jadi di mana itu perbaharuilah iman-iman kalian setiap saat. Walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberi rasa aman
muhtadu, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah rahmatullah, yang keempat untuk menjaga keimanan kita adalah yang seperti difirmankan oleh Allah di dalam surah Hujurat ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul shadiqun. Yang keempat adalah hendaklah kita rela, hendaklah kita ikhlas untuk bisa berjuang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan dengan harta. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman billahi, pada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasul-rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu di dalam keimanannya, tidak was-was, tidak bimbang, yakin betul dengan keimanannya. Wa jahadu bi amwalihim, dan mau berjihad dengan harta bendanya. Wa anfusihim, dan dengan jiwa-jiwa mereka fisabilillah, jalan Allah. Ulaika humul shadiqun, mereka itulah orang-orang yang lurus, yang benar. Jamaah rahmatullah. Oleh karena itu, marilah iman yang sangat berharga ini, yang tidak hanya menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, yang tidak sembarangan orang diberikan oleh Allah, hendaklah kita jaga. Paling tidak dengan 4 hal tadi. Yang pertama, selalu takut pada Allah. Yang kedua, selalu menyambut seruan Allah. Yang ketiga, selalu menjaga kemurnian iman kita. Dan yang keempat, rela untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun dapat wa ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi